Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman, dan dalam rekondisi yang sehat semua, sukses semua pokoknya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat untuk pergerakan daripada Bitcoin masih berusaha ngejebol di level 30 ribuan ya. Semoga saja sih minggu ini ya, ini kan minggu terakhir nih teman-teman ya, semoga saja closingnya di atas 30 ribuan ya, syukur-syukur bisa di level 31 ribu something gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama sebenarnya kinerja daripada Bitcoin dan altcoin kali ini memang masih dalam kondisi yang cukup positif ya. Nah, jadi kali ini ada beberapa hal yang mungkin ini bisa menjadi pemicu, oke, pemicu ledakan daripada cryptocurrency. Oke, jadi altcoin termasuk Bitcoin dan altcoin ya, yang dimana ini sangat menarik untuk kita ketahui bersama. Langsung kita menuju ke step by stepnya teman-teman ya. Nah, di sini dikutip dari Bitcoin LFG teman-teman ya, di mana ya hanya masuk oke ya, just in Gary Gensler sekarang secara aktif berkolaborasi dengan penerbit ETF Bitcoin Spot untuk menyelesaikan pengajuan mereka. Nah, informasinya kali ini teman-teman, si GG ini ya, bukan ganteng-ganteng serigala ya, ini GG ya, Gary Gensler teman-teman ya, sekarang sedang secara aktif gitu ya kan untuk meninjau ya penerbitan Bitcoin ETF, menyelesaikan pengajuan-pengajuan mereka lah agar cepat clear gitu teman-teman ya. Nah, di sini pun orang dalam daripada BlackRock ETF ya, secara muci ya, Scaramucci teman-teman, mengatakan persetujuan akan mendorong harga Bitcoin ini mencapai ke level 31 juta dolar. Wow, gila ya. Kalau sampai ke 31 juta dolar ini kayaknya terlalu monohok ya, terlalu ambisius teman-teman. Bisa ke 100 ribu dolar aja, sampai ke 250 ribu dolar aja udah wow, mantap jiwa, apalagi sampai ke 31 juta US dollar ya. Tapi ya walaupun ini di luar nurul ya, kita aminkan saja, siapa tahu memang benar bisa terjadi kan ya. Nah, berita berikutnya dikutip dari Crypto News teman-teman. Jadi Fidelity ini juga mengajukan revisi nih permohonan untuk Bitcoin ETF di tengah meningkatnya keyakinan mengenai persetujuan. Nah, jadi memang banyak sekali teman-teman ya saat ini yang memprediksikan SEC ini nggak bakal bisa mengelak lagi untuk menyetujui Bitcoin spotnya. Karena apa ya? Karena apa itu namanya ya, bisa dikatakan Bitcoin ETF spot ini ya, inilah yang akan membawa presentasi ledakan harga terhadap Bitcoin, dan mungkin akan membawa presentasi ledakan juga terhadap kripto-kripto lainnya teman-teman. Kenapa? Notabene ya kan, kiblatnya cryptocurrency itu Bitcoin teman-teman. Dan di sini di tengah rumor-rumor yang dimana SEC ini udah nggak bisa ngelak lagi nih ya, karena memang mayoritas pemain cryptocurrency juga mendukung dengan adanya hal ini itu teman-teman. Dan apalagi di sini yang mengajukan bukan hanya entitas eceng-eceng Fidelity, BlackRock ya, masih banyak lagi yang lainnya, sekitar 8 entitas, yang dimana ini juga bukan ecek-ecek juga untuk mengajukan Bitcoin ETF spotnya. Nah, yang tak kalah menarik teman-teman, di mana JP Morgan yang mengharapkan persetujuan SEC atas beberapa ETF Bitcoin spot dalam beberapa bulan mendatang. Oke. Jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman di sini ya, menurut analis ya, JP Morgan, SEC kemungkinan akan menyetujui beberapa dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETF. Nah, dalam beberapa bulan mendatang. Dalam sebuah laporan pada hari Rabu kemarin, JP Morgan menyatakan persetujuan ETF Bitcoin spot harus terwujud sebelum 10 Januari teman-teman 2024. Nah, yang merupakan batas waktu pengajuan tertentu seperti permohonan ARK Invest ya. Jadi teman-teman di sini ya, menurut si JP Morgan ini sebelum tanggal 10 bulan Januari 2024 ya, SEC ini harus memberi keputusan antara menolak atau menyetujui Bitcoin ETF gitu teman-teman ya. Ketika hal ini dihasilkan atau disetujui teman-teman, maka tidak menutup kemungkinan ya harga daripada Bitcoin
itu akan mengalami lonjakan harga yang cukup impulsif, akan mengalami ledakan harga juga. Ya, ingat, ini kayaknya seperti apa ya? Seperti permainan para bandar-bandar besar. Kenapa ya? Karena kemungkinan besar teman-teman ya, kemungkinan besar ini ya Bitcoin ETF ini mungkin akan disetujui di tahun 2024 sebelum terjadinya halving daripada Bitcoin. Oke. Nah, sebelum halving daripada Bitcoin ini, Bitcoin ETF spot ini di ACC ya, ini akan membawa presentasi ledakan yang luar biasa, apalagi ditambah nanti ada halving juga. Biasanya sih rumor, ketika udah ada rumor itu harganya akan naik secara signifikan. Ketika rumor tersebut datang pas hari ya akan terjadi yang namanya koreksi. Nah, di sini pun juga terhadap JP Morgan ya mengutip meningkatnya optimis terhadap persetujuan ETF Bitcoin Spot. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bank tersebut mengutip meningkatnya optimis seputar beberapa persetujuan menyusul kelambanan SEC dalam mengajukan banding atas kemenangan Gary Skrell. Nah, keputusan tersebut mengharuskan agensi untuk memeriksa kembali ETF Bitcoin Spot. JP Morgan yakin persetujuan sekarang lebih mungkin terjadi. Oke ya. Menurut para analis, dana Bitcoin populer Grayscale (GBTC) akan menghadapi tekanan biaya. Di sisi lain, diskon perdagangan versus nilai aset bersih mungkin juga hilang sebagai ETF. Nah, JP Morgan mengharapkan SEC untuk menyetujui ETF dari berbagai permohonan secara bersama-sama untuk mendorong persaingan biaya. Nah, jadi gini teman-teman ya, kemungkinan besar ketika Bitcoin ETF spot ini disetujui ya, ini ya kan permohonan daripada JP Morgan ini untuk meng-ACC secara bersama-sama gitu entitas-entitas yang mengajukan Bitcoin ETF spot agar menghindari kerugian yang diberikan ya ketika ada entitas yang nyusul gitu ya. Yang diuntungkan adalah entitas yang disetujui pertama kali. Mereka akan mendapatkan keuntungan yang mungkin lebih banyak dibandingkan entitas lain yang mengajukan tapi di ACC di belakang. Maka dari itu JP Morgan mengharapkan SEC ini bisa meng-ACC secara bersama-sama gitu ya. Mantap jiwa. Tapi di tengah dengan kabar-kabar yang gembira, kabar-kabar lampu hijau tersebut teman-teman, yang tentunya kita juga harus antisipasi hal buruk yang akan terjadi di sektor cryptocurrency teman-teman ya. Yang dimana ini dari Lemon ya, The Crypto Lemon, dia nge-tweet nih, ini akan menjadi salah satu akhir tahun yang paling menarik. Oke. Kami menutup gap 32.000 US dollar untuk beberapa berita ETF dan kemudian melakukan dump absolute Bitcoin. Nah, jadi menurut Lemon ini teman-teman, ketika gap di level 32.000 US dollar terhadap Bitcoin ini tertutup, maka ini akan menjadi sinyal penurunan yang cukup absolut bagi Bitcoin teman-teman ya. Nah, ini adalah tren atau gambaran daripada Lemon itu sendiri teman-teman, yang dimana di sini kalau kita lihat ya, dia menggambarkan ketika harga daripada Bitcoin ini nyentuh di level 32.000 ya kan, di sini akan ada penurunan bahkan sampai di level 19 ribuan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi juga sebenarnya teman-teman ya. Jadi ya sebenarnya analis seperti ini teman-teman itu kan 50-50, bisa iya bisa enggak gitu ya kan. Cuman ya kita juga harus prepare, mempersiapkan, jangan sampai dengan adanya berita positif tentang Bitcoin ETF spot tapi kita terbawa euforia yang terlalu berlebihan tanpa memikirkan wah ini nanti ada resikonya ini seperti ini. Kita juga harus memikirkan hal tersebut gitu loh ya. Nah, kalau kita lihat dari real chartnya daripada Bitcoin sendiri teman-teman ya, ini cukup bahaya juga sebenarnya ya. Nah, kita gambarkan seperti ini teman-teman, mana ya, kita gambarkan dulu lah ya biar enak. Oke. Nah, ini teman-teman ya, ini cukup bahaya juga sebenarnya. Oke. Nah, di sini teman-teman, nah ini ya. Nah, ini ketika Bitcoin ini sampai closing di level 30.700-an ya teman-teman, bahkan ya mungkin dia di 30.000 something lah ya. Nah, 700-an. Semoga saja sih Bitcoin bisa closing di level 32.000 something atau di area 30
31.900, 31.800 gitu teman-teman, harapannya agar apa? Menghindari yang namanya triple top, teman-teman. Apa itu triple top? Nah, triple top itu adalah pola ya teman-teman, pola yang terdiri dari 3 puncak gitu ya kan. Ini puncak pertama nih ya. Ini puncak pertamanya di sini teman-teman. Ini puncak keduanya. Akankah ini nanti ya? Ini nanti candle weekly ini akan membentuk puncak ketiga. Ini yang perlu kita antisipasi juga. Nah, ketika ini nanti membentuk puncak ketiga, fake ini berarti terbentuk yang namanya triple top, teman-teman. Yang dimana triple top ini ya kan muncul ya ketika memang ada 3 puncak ya, yang dimana sehabis ada kenaikan harga gitu atau uptrend. Nah, sehingga ini bisa memicu atau memberikan sinyal bearish ya teman-teman, sinyal bahwa aset ini mungkin tidak akan meneruskan kenaikannya lagi, bahkan dia bisa membalikkan tren bullish menjadi tren bearish yang cukup dalam juga atau semakin rendah. Nah, kemungkinan besar teman-teman kalau menurut saya pribadi ya, area ketika ini nanti benar-benar terbentuk triple top yang mungkin akan tersentuh adalah di level sini ya, di area 20.700-an sampai di level 19.500-an. Ini yang perlu kita antisipasi sebenarnya ya. Tapi semoga saja sih ini nanti teman-temannya nggak membentuk yang namanya triple top ya. Semoga saja ya kalau dia memang mau closing ya, semoga saja di level 32.000 something lah, harapannya seperti itu ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Intinya semoga saja mungkin gini ya, mungkin skenario-nya gini. Ketika ini nanti terclosing di membuat triple top, teman-teman, mungkin harganya akan cenderung turun dulu nih sampai level 20.000 atau 19.000 sebelum persetujuan ETF itu terjadi ya. Ketika persetujuan ETF itu terjadi, maka akan ada pumping gila-gilaan. Siapa tahu skenario-nya seperti itu, teman-teman. Semoga saja ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu dan salam cuan.